wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rusuki, SSI MT, salah satu dosen program studi Mekanisasi Perikanan, Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, dengan jabatan fungsional Lektor NUPTK 1351769670130130263. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Dalam aplikasinya, melalui video ini, saya akan menjelaskan pendekatan pengajaran saya melalui salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ilmu Bahan Teknik. Dalam perkuliahan, saya menerapkan pendekatan DIA, Delivery Interaction Assessment. Untuk pendekatan delivery, saya menjelaskan materi perkuliahan dengan metode blend learning, yakni proses pembelajaran yang memadukan metode tatap muka langsung dan pembelajaran daring. Untuk tatap muka secara langsung, saya menggunakan ruang kelas Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Sedangkan untuk pembelajaran daring, saya memanfaatkan learning management system seperti Google Classroom yang saya gunakan untuk menginput tugas, mengumpulkan materi, dan kuis. Sedangkan untuk pembelajaran daring, saya memanfaatkan learning management system seperti Google Classroom yang saya gunakan untuk mengolah materi, pengumpulan tugas, dan kuis. Selain itu, platform Zoom saya memanfaatkan untuk perkuliahan daring dan diskusi virtual. Semua perangkat pembelajaran ini dikelola dan difasilitasi oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Kemudian, dalam aspek interaction, saya menerapkan pendekatan student center learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, di mana mahasiswa dilibatkan secara aktif untuk bertanya jawab, berdiskusi selama perkuliahan berlangsung. Saya juga memfasilitasi diskusi kelompok untuk mendorong pertukaran ide serta memberikan studi kasus yang relevan dengan permasalahan nyata di bidang kelautan dan perikanan seperti pemilihan material untuk pembuatan kapal cepat. Selain itu, mahasiswa juga mengerjakan proyek terapan dalam kegiatan TEFA atau Teaching Factory. Misalnya, membuat perahu longboat untuk nelayan dengan kriteria teknis tertentu, yang kemudian hasilnya dipresentasikan di akhir perkuliahan. Terakhir, dalam proses asesmen, saya menerapkan berbagai bentuk evaluasi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian aspek kognitif dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta ujian akhir semester atau tengah semester. Untuk aspek afektif, saya menilai keaktifan mahasiswa dalam bertanya, berpendapat, serta berpartisipasi dalam diskusi kelas dan kelompok. Sementara itu, aspek psikomotorik saya nilai melalui presentasi, studi kasus, proyek terapan, dan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan proses pemilihan atau penggunaan material secara logis. Untuk bagian asesmen ini sudah saya sampaikan dalam pertemuan awal kuliah dengan bobot penilaian 25% untuk tugas dan presentasi, 35% untuk UTS, 35% untuk UAS, dan 5% untuk kehadiran dengan ketentuan minimal kehadiran 75%. Mata kuliah Ilmu Bahan Teknik memiliki beban SKS sebesar 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktik, dengan proporsi pembelajaran sekitar 33% teori dan 67% praktik, sesuai dengan karakteristik pendidikan vokasi yang menerapkan penguasaan keterampilan terapan. Dari total 16 kali pertemuan, sebanyak 5 pertemuan dialokasikan untuk pembelajaran teori, termasuk ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Dan 11 pertemuan lainnya difokuskan pada pembelajaran praktik yang mencakup kegiatan pengamatan material, analisis kasus, praktikum, serta simulasi tugas terstruktur. Dalam mata kuliah ini membahas tentang penerapan ilmu bahan pada beragam peralatan bidang mekanisasi perikanan, baik dengan kinerja individu maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah Ilmu Bahan Teknik yakni
mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis material, cara pengujiannya, dan cara pencegahan korosi pada sebuah material pada peralatan pendukung perikanan budidaya dan pengolahan produk perikanan. Kemudian, mahasiswa mampu mengetahui cara mengidentifikasi, mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki mesin produksi perikanan budidaya dan pengolahan sesuai dengan bahan teknik yang digunakan. Terakhir, diharapkan mahasiswa mampu bertanggung jawab pada pekerjaan atas pencapaian kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara daring yang dilakukan melalui platform Zoom. Selamat menyaksikan. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pertemuan kita yang pada sore hari ini atau pada siang hari ini ya, kita beda waktu, jadi kita lakukan kuliah pengganti yang mana sebelumnya kita seharusnya sudah melakukan perkuliahan ini, tetapi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditunda, jadi kita harus ganti jadwal ya. Begitu juga cara kuliah kita menjadi daring. Sebelum masuk ke materi saya akan absen kalian terlebih dahulu ya. Ini siapa saja ini? Ada Suparman, Pajer ada, kemudian sebelahnya Suparman ini siapa? Gunawan, Pak. Gunawan. Oke, Gunawan. Kemudian ada siapa? Jo Josam ini siapa? Gunawan, Pak. Jo Samuel. Oke. Kemudian sebelah Jo Samuel itu siapa? Akram, Pak. Oke, Akram. Kemudian ini ada Davik ya. Siapa, Pak? Oke, Davik. Kemudian siapa ini? Kevin. Kevin siapa ini? Kevin, Pak. Oh, Kevin ya. Oh, Kevin Ruhu Ruhu Lesin. Siap, jelas betul, Pak. Oke, ya. Oke, sudah semuanya ini. Oke, mungkin yang lainnya agak kendala jaringan, jadi tidak masalah. Kita lanjut saja ke kuliahan kita. Oke, untuk perkuliahan kita pada pertemuan hari ini saya share materi dulu kalian. Nah, oke. Nah, sebelumnya eh, perkuliahan kita ini sudah masuk kepada pertemuan untuk membahas macam-macam bahan komposit dan polimer, kemudian karakteristik bahan komposit dan polimer, dan pengujian bahan komposit dan polimer. Jadi pertemuan kita hari ini akan membahas materi tersebut, yang dimana pada saat kontrak kemarin ya, eh, materi ini diharapkan kalian itu dapat mengidentifikasi bahan pada komponen-komponen mesin ya. Jadi eh, bahan apa komponen mesin itu terbuat dari bahan apa saja. Kemudian yang kedua, mengetahui komponen-komponen mesin ya. Kemudian dapat menjelaskan aplikasi bahan pada komponen mesin tersebut. Jadi di mana materi kita hari ini sangatlah penting ya, karena kita akan membahas
bahan-bahan yang digunakan untuk mengidentifikasi pada komponen mesin. Ya, oke. Eh, kita akan masuk ke materi kita. Ya, saya share materi dulu. Oke, sudah nampak di eh, Izin Pak, sudah Pak. kelihatan? Ya, Sudah. Pak. Jelas. Oke, ya kita mulai materi kita. eh, Bahan, material komposit, polimer, dan paduan. Ya, jadi eh, kalau kita mau mengenal ilmu bahan, ya, jadi kita tidak hanya melihat bahan itu ya cuman satu saja, tapi bahan itu dibagi menjadi tiga, ada komposit, polimer, dan paduan. Nah, ini yang mesti kalian ketahui terlebih dahulu. Ya. Nah, kita masuk bahasan yang pertama yakni eh, bahan komposit. Apa itu bahan komposit? Ya, di mana material komposit ini merupakan material kombinasi multifase dari satu atau lebih komponen yang sifatnya atau bentuknya itu berbeda. Tapi pada saat dipadukan, ya, itu tiap komponen tetap mempertahankan karakteristik aslinya. Jadi dia tidak apa namanya tidak serta-merta menjadi satu bagian gitu sehingga karakteristiknya berubah itu tidak. Jadi misalkan untuk apa namanya kita padukan misalkan aluminium dengan aluminium, magnesium, kemudian dengan krom misalkan ya. Nah, ini ketika kita padukan ya, kita lebur ya, kita padukan begitu. Nah, ini masing-masing tetap mempertahankan karakteristik aslinya. Misalkan di magnesium ini, ya, dia punya kuat tarik misalkan 30. Lah, ketika apa namanya dipadukan itu tetap 30 nilainya. Nah, begitu juga aluminium. Nah, begitu juga krom, itu semua. Nah, oke, next. Nah, struktur dari komposit sendiri itu seperti ini. Jadi terlihat terdiri dari matriks ya. Ini apa namanya struktur pokok ya. Ya, nanti ada yang lain-lain. Nah, ini terdiri dari matriks, kemudian ada penguat atau reinforcement. Nah, kemudian dijadikan satu menjadi bahan komposit itu tadi. Nah, jika kita lihat di sini ya, eh, ketika bahan itu menjadi material komposit, dia masih terlihat reinforcement-nya. Nah, jadi tidak bisa apa namanya menyatu dengan matriksnya. Nah, inilah yang disebut dengan material komposit. Oke, next. Jadi penyusun bahan apa material komposit itu sendiri ya. Yang pertama dia itu terdiri dari matriks ya. Ya, matriks sendiri itu merupakan eh, fase dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume yang terbesar atau dominan. Nah, jika kita lihat di apa namanya bagan ini atau skema ini ya, terlihat bahwa matriks itu memang dibutuhkan volume lebih besar daripada komponen yang lain agar dia apa namanya dapat apa namanya mengikat ya mengikat atau eh, apa menutupi ya menyelimuti daripada penguatnya itu. Nah, di sini ya, matriks itu mempunyai fungsi diantaranya dapat mentransfer tegangan ke serat. Nah, dapat mentransfer ketegangan ke serat, kemudian membentuk ikatan koheren, kemudian melindungi serat, memisahkan serat, melepas ikatan, kemudian yang terakhir tetap stabil setelah proses manufaktur. Nah, dalam hal ini ya jelas sekali terlihat bahwa
matriks itu merupakan pelindung ya, ya, pelindung ya, sehingga eh, dibutuhkan volume terbesar di dalam sebuah material komposit ini tadi. Kemudian next. Nah, masuk kepada filler atau reinforcement ya. Di sini Bapak ambil contoh fiber ya. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak namanya penguat di sini. Cuman Bapak ambil contoh di sini fiber ya. Nah, di sini eh, pengertian daripada penguat ini atau reinforcement, nah, itu sebagai penanggung beban utama pada material komposit. Nah, artinya apa? Jadi ketika sebuah material komposit apa namanya diberi diberi sebuah tegangan, maka eh, apa namanya reinforcement ini atau penguat ini dia akan meratakan beban itu tadi. Jadi tidak terpaku pada satu titik sehingga eh, mudah rusak begitu. Nah, dengan adanya reinforcement ini atau penguat ini, eh, tekanan yang diberikan pada satu titik itu tadi itu akan menyebar ke segala arah sehingga beban yang diterima pada material ini merata begitu. Nah, sampai di sini paham toh, Mas Ian? Ya, oke, Paham, Pak. oke. Kita lanjut ya ke Lanjut. jen, oke jenis komponen matriks. Ya. Nah, di sini jenis-jenis komponen matriks itu yang tadi Bapak jelaskan itu ada banyak ya. Di antaranya ada terbuat dari logam, ya, kemudian matriks matriks dari bahan-bahan mineral atau bahan alam begitu. Kemudian ada matriks polimer. Nah, contoh di sini Bapak kasih contoh ya, untuk matriks logam, ya. Misalkan ini yang banyak digunakan untuk keseharian ya. Nah, itu ada aluminium, kemudian ada titanium, kemudian ada nikel. Nah, selanjutnya untuk matriks mineral, ya, itu ada silikon karbida dan karbon. Kemudian polimer, nah ini polimer ini yang sering digunakan pada perahu longboat ya, pada saat kalian kegiatan TEVA pembuatan perahu longboat itu kalian sebenarnya menggunakan matriks polimer ini gitu. Nah, matriks polimer ini ya, terdiri dari dua, ada termoplastik dan termoset. Ya. Termoplastik itu terdiri dari beberapa bahan ini, ada propilen, polivinil, sulfon, polianida, dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk termoset itu ada polyester, fenolik, melamin, silikon, dan sebagainya itu. Nah, perbedaannya apa Pak di sini? Nah, untuk termoplastik itu ketika kalian beri apa namanya ketika kalian bakar ya atau beri suhu tinggi ya, itu bahan termoplastik itu akan mudah terbakar, kemudian bukan mudah terbakar, ikut terbakar, kemudian eh, apa namanya eh, kalau istilah Jawanya itu meleot, kemudian kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti apa namanya? Oh, ini ada teman kalian yang baru hadir ini. Ya, kemudian apa gosong lah ya. Kemudian kalau untuk termoset ini ya, jika kalian beri apa namanya eh, api ya, kalian bakar begitu, material apa namanya polimer dari bersifat termoset ini dia akan mengeras sifatnya. Setelah mengeras keras, kemudian mudah untuk dihancurkan. Nah, ketika dihancurkan untuk jenis material termoset ini, dia akan menjadi serbuk begitu bentuknya. Nah, serbuk inilah yang
nantinya apa namanya ada yang bisa didaur ulang, ada yang tidak gitu. Next. Next. Oke. Kemudian kita masuk ke bahan penguat. Nah, ini macam-macamnya bahan penguat. Tadi eh, tadi kan untuk matriks, sedangkan ini bahan penguatnya, jadi tulangannya ya. Nah, ini ada dua dua macam, ada sintetis, ada alami. Nah, sintetis ini artinya dia bahan buatan yang tidak terdapat di alam, gitu. Nah, di antaranya ada fiberglass, carbon fiber, dan segala macamnya itu. Nah, itu merupakan bahan sintetis. Ya. Kemudian bahan alami itu bahan-bahan yang terdapat di alam. Ya, itu terdiri dari bambu, serat tebu, kemudian kalau yang ada di Sorong itu bisa pakai serat apa namanya serat sagu, ya. Karena di Sorong masih banyak, jadi bisa menggunakan serat sagu. Nah, untuk serat sagu, untuk pohon sagu sendiri ada bagian-bagian tertentu yang memang dia mengandung banyak serat itu yang bisa kalian manfaatkan. Nah, untuk sintetis bahan sintetis fiberglass ini dia bisa terbuat dari daur ulang silika atau kalau umumnya kalau kalian bingung silika itu apa, eh, dia dia terbuat dari apa namanya pecahan-pecahan ini kaca lah ya kaca dibentuk sedemikian rupa, nah sehingga bisa terbentuklah fiberglass ini. Nah, next. Kemudian bahan penguat fiber. Nah, karena apa namanya eh, dalam aplikasi kita untuk Tevas dan segala macamnya itu kan paling banyak kita menggunakan bahan fiber toh. Jadi Bapak masukkan bahasanya di sini untuk bahan penguatnya itu untuk jenis fiber. Nah, di sini jenis-jenis fiber ini diantaranya ada fiberglass, keunggulannya murah, kemudian mudah diproduksi dan tahan korosi. Nah, kemudian di sini bisa kalian lihat sendiri bahwa sifat mekaniknya ya menurut ini ASM Handbook ini eh, dia cukup tinggi ya, cukup tinggi untuk bahan-bahan sintetis itu untuk kekuatan ultimate tensile strength-nya itu sekitar 2000 sampai 3500. Itu pun tergantung pada jenisnya ya, tergantung pada jenisnya. Nah, ini ada dua jenis untuk fiberglass, E-glass dan S-glass ya. Nah, umumnya memang yang digunakan ini E-glass ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa digunakan yang S-Class ya, karena ada kasus-kasus tertentu baru kita gunakan yang jenis S-Class. Nah, ini keunggulan berikutnya ini sifat mekaniknya bisa kalian lihat di sini. Aplikasi umumnya itu digunakan untuk lambung kapal, kemudian bodi mobil dan peralatan olahraga sebagainya itu biasa menggunakan fiberglass. Kemudian ada Kevlar ya. Kalau aramid mungkin kalian masih jarang dengar, tapi Kevlar itu umum lah. Misalkan di pakaian-pakaian anti peluru, rompi peluru, helm. Nah, ini berbahan Kevlar. Nah, ini karakteristiknya dia tahan benturan, sangat kuat. Nah, kemudian kekuatannya bisa kalian lihat di sini eh, sampai 3600 MPa. Nah, bisa dibayangkan betapa kuatnya ini karena memang dia berbahan khusus ya untuk apa namanya aplikasi-aplikasi tertentu ini. Kemudian kerapatannya 1,44 gram per sentimeter kubik. Nah, ini nah, masuk kemudian ada serat karbon. Nah, ini kalau kalian pernah dengar karbon fiber, nah yang hitam itu ya ini sudah bahannya itu. Mempunyai
karakteristik kekuatannya sangat tinggi, kekakuan, ringan, tahan suhu tinggi. Ini. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa untuk kekuatan tariknya atau UTS-nya itu 3.500 sampai 5.500. Nah, ini juga tergantung apa namanya kelasnya juga. Ya. Nih, kemudian untuk high modulusnya 3.000 sampai 4.000. Nah, ini kerapatannya 1,75. Nah, yang tadi untuk Kevlar ya, itu cuma 1,44. Nah, ini bisa sampai 1,75. Nah, aplikasinya yang paling umum itu digunakan pada sayap-sayap pesawat. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Parjer, gimana? Izin Pak, ada pertanyaan Pak. Izin Pak, apakah ada contoh kasus agar kita lebih paham Pak? Ah, iya. Untuk kasus ya, ini ya benar. Ini memang sudah Bapak siapkan di sini. Ya. Ada dua contoh kasus di sini. Yang pertama, eh, s- contoh kasus di mana dalam aplikasi perahu cepat, ya, perahu cepat penumpang di sini. Nah, deskripsinya di sini eh, ada sebuah galangan kapal, ya. Dia ingin memproduksi perahu cepat berpenumpang kapasitas 20 orang. Ya. 20 orang, kemudian kebutuhannya di sini kecepatan tinggi minimal 50 knot, kemudian berat total harus seringan mungkin, kemudian tahan air laut dan kelembapan, kemudian biaya produksi terjangkau, masa pakai minimal 10 tahun. Nah, pertanyaan kita untuk diskusi pada pertemuan ini yaitu menurut kalian ya, serat apa yang paling tepat digunakan sebagai penguat pada lambung perahu? Nah, coba. Fiber, Pak. Ah, fibernya ini fiber apa? Karena ada banyak di situ pilihan. Izin Pak, fiberglass Pak. Fiberglass. Ah, fiberglass boleh ya. Jadi eh, coba selain itu alasannya kenapa? Sebutkan. Izin Pak, karena biayanya murah dan cepat mengeras Pak. Oke ya, benar ya karena bahannya itu tadi yang pertama jelas yang kita lihat adalah biaya produksi terjangkau. Nah, dari sekian banyak fiber jenis fiber, nah itu yang eh, paling murah itu adalah fiberglass ya. Nah, kemudian eh, kita lihat dengan mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini sebelumnya untuk fiberglass dia punya kerapatan 2,55, tetapi dalam apa namanya rata di sini ya rata-rata sama 2,5. Jadi yang paling kita tonjolkan di sini adalah biaya produksinya. Kemudian untuk masa pakai minimal 10 tahun. Nah, ini tergantung kepada perawatan material itu sendiri. Kalau kita pintar merawatnya, itu bisa lebih dari 10 tahun. Ya. Oke, em, mungkin apa namanya diskusi kita eh, cukup sampai di sini, ya. Ya, Ya Pak. terima kasih atas kehadiran kalian semuanya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian. Ya, Ya Pak. ya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.